Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin membahas tentang antena microstrip di sektor. Sebelum kami membahas antena microstrip di sektor ini, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, saya pribadi Rafli Bagus Kamil. Yang kedua, Saya Oskar Mangiring Samarpaung. Saya Rizky Nur Fadilah. yang pertama ini kami membahas tentang pendahuluan, dan yang kedua adalah lapisan antena microstrip, dan yang ketiga adalah antena microstrip patch di sektornya, dan yang keempat logbooknya, dan yang kelima pastinya spesifikasinya. Ada pendahuluan yang bisa dijelaskan oleh saudara Oscar? Untuk pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan tentang antena microstrip. Antena microstrip memiliki struktur yang terbuat dari tambalan logam yang dipasang di substrat. Pada umumnya, bentuk patch pada antena microstrip memiliki berbagai desain, yaitu square, rectangular, dipole, circular, elliptical, triangle, disector. Disector adalah yang kita pakai, lalu ada circular ring dan ring sector. Antena microstrip terdiri dari 3 bagian, yaitu substrat, patch, dan ground plane. Dan yang kedua ini ada lapisan antena microstrip. Nah, lapisan ini terdapat menjadi 3. Yang pertama adalah conduction patch, substrat di elektrik, dan ground plane. Nah, conduction patch ini berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik ke udara, terletak paling atas dari keseluruhan sistem antena. Bentuk patch bisa bermacam-macam, ada lingkaran, rektangular, segitiga, ataupun bentuk circular ring, dan di sektor ini yang kami bahas. Dan yang kedua ada substrat dielektrik. Substrat dielektrik berfungsi sebagai media penyalur GEM dari catuan. Karakteristik substrat sangat berpengaruh pada besar parameter-parameter antena tersebut. Dan yang ketiga ini ada ground plane. Ground plane antena microstrip bisa terbuat dari bahan konduktor yang berfungsi sebagai reflektor dari gelombang elektromagnetik. Nah, selanjutnya ada patch dari antena microstrip tersebut. Di sini kami menggunakan patch adalah disector. Dengan spesifikasi antena patch disector ini 2x2 array yang dirancang adalah frekuensi kerja 2,4 GHz dengan VSWR kurang dari 1,5, gain lebih dari 3 dB, return loss kurang dari 10 dB, pola radiasi bidireksional, dan impedansi sebesar 50 ohm. Antena microstrip di sektor array memiliki patch berbentuk sirkular dan modifikasi berbentuk sektoral yang memiliki 2 buah patch sama. Antena ini terdiri atas 2 bagian utama patch, yaitu bagian patch square penuh dan bagian square yang lebih kecil 1,5 dari nilai patch penuh, seperti pada gambar yang ada. Selanjutnya, logbook. Logbook ini menurut setiap bidang pelajaran, pekerjaan, maupun kamus, terkadang diisi pengertian menurut para ahli dan juga pengertian berdasarkan kutipan dari buku maupun dari publikasi yang didapat dari beberapa website universitas dan instansi pemerintah yang dirasa penting dan dapat memperkaya wawasan suatu definisi. Nah, di sini adalah logbook dalam kelompok kita. Ada waktu kegiatan, deskripsi kegiatan pada waktu tertentu, dan hasil diskusi pada waktu kegiatan tersebut. Nah, yang kelima ini terdapat spesifikasi. Yang pertama ini frekuensi kerja. Nah, frekuensi kerja ini menghitung frekuensi di dalam perangkat-perangkat elektronik. Nah, kita sering menemukan label-label yang bertuliskan frekuensi seperti AC 50 Hz, radio FM 100,7 MHz, Wi-Fi 2,4 GHz, frekuensi GSM 900 MHz, ataupun frekuensi respons speaker 42 Hz sampai biasanya tuh 20.000 Hz. Nilai-nilai frekuensi yang tertera dalam label perangkat elektronik tersebut itu pada umumnya frekuensi yang berkaitan dengan gelombang.
Yang kedua ini ada VSWR, atau yang biasa disebut voltage standing wave ratio. Biasanya itu perbandingan amplitudo gelombang berdiri, standing atau wave, maksimum dan minimum yang terjadi pada saluran transmisi. Nah, yang ketiga ini ada return loss. Return ini atau yang biasa pengertian ini adalah penghasil atau gain atau kerugian. Serta loss itu adalah kerugiannya karena turunnya nilai investasi pada suatu periode tertentu. Ya, yang keempat ini ada pola radiasi bidireksional. Nah, hal ini merupakan pola yang memiliki radiasi yang sama besar kedua titik arah pada saat menerima dan memancarkan gelombang elektromagnetik. Yang kelima ini ada impedansi. Impedansi itu adalah kuantitas kompleks yang dinotasikan dengan istilah-istilah impedansi kompleks mungkin dapat dipertukarkan. Nah, hal tersebut dimensi yang kita pakai dari kutipan jurnal yang kami bahas. Nah, pada kesimpulan ini kami pertama-tama yang pasti mengumpulkan referensi dari sumber-sumber jurnal tertentu seperti jurnal yang kami dapat dari melalui Google. Yang kedua ini membuat logbook seperti yang dijelaskan tadi dan spesifikasi antena. Pada kesimpulannya kali ini, kami membuat paparan terhadap antena microstrip patch di sektor, yang dimana antena microstrip memiliki struktur yang terbuat dari tambalan logam yang dipasang di substrat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.